نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, para jamaah kita telah sama-sama beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut dengan membaca doa yakni Ratib Al-Atos. Semoga apa yang kita hajatkan terutama adalah mencari ridha Allah, Allah meridai kita semua dan mengabulkan segala hajat-hajat, kebutuhan, keperluan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Kita doakan pula rekan kita, teman kita, jamaah yang baru bergabung, mudah-mudahan senantiasa dilancarkan rezekinya, disehatkan seluruh keluarganya, dimudahkan dalam segala urusannya, segala hajat dan cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada para jamaah, kita lanjut kepada kajian kitab Tanbihul Qaul, yang mana Selasa yang lalu Abi di sini bahas ataupun menyampaikan tentang fadilah kalimat la ilaha illallah, yakni kalimat tauhid yang tadi juga telah dibaca bersama-sama. Kalimat la ilaha illallah tadi sudah dibaca lewat pembacaan ratib. Masya Allah, dikaji di dalam kitab Tanbihul Qaul ini dalam sebuah hadis, waqad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha itu dipanjangkan seperti tadi, la ilaha illallah. Mungkin pembacaan kalimat la ilaha illallah, Abi yakin untuk malam ini kalian sudah berisi semua kalimat. Artinya lisan mengucapkan la ilaha illallah, hati menekadkan ataupun mengatakan tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Artinya pembacaan la ilaha illallahnya itu tidak sekadar di lisan, tapi adalah bil qalbi, di dalam hati juga dibaca. Bil afkar, begitu juga dengan fikiran kita mengingat kekuasaan Allah. Kemarin sudah diajarkan kalimatnya supaya kalian semua ini senantiasa berzikir kepada Allah dan dibiasakan setiap saat, dan ketika tertidur kalian sudah dalam keadaan membaca kalimat zikir kepada Allah. Ruhnya jasadnya tidur, tapi ruhnya sedang berzikir yang tidak kita sadari. Itu yang paling sempurna dan paling hebat-hebatnya kalimat zikir kepada Allah. Dibacakan kalimat tersebut ya, wa maddaha, dan dipanjangkan. Hadimat lahu arba'atu alafin dzanbin min kabair, maka runtuhlah 4.000 dosa besar. Dosa kita nggak tahu berapa, apa 1 juta, apa 2 juta, nggak tahu, apa 1 miliar, apa berapa, nggak tahu dosa kita.
apa ada 100, apa ada 20, apa ada 1, apa ada 1000 atau ada 4000. Ini 4000 kabair diruntuhkan oleh Allah dengan baca kalimat tadi, la ilaha illallah. Tentu bacanya adalah bil ikhlas, dengan ikhlas. Bacanya dengan tadi ikhlas, kemudian dimaknai, ya, tidak sekadar kalimatnya saja, tapi benar-benar lisan baca, hati baca, pikiran pun baca, menyatu dengan kalimat la ilaha illallah. Di sini hadamat dipanjangkan, wa maddaha maupun hajab, wa maddaha dipanjangkan. Terus ada yang baca pendek, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi Abi enggak diajarkan sama guru, sama Pak Kiai Yahya Muslim almarhum, enggak, sama Abi Kerawan juga enggak. Jadi ajarkan yang kalimat tadi, biasa la ilaha illallah. Karena zikir-zikir la ilaha illallah itu banyak, ada dari tarekat Naksabandi, Sadzaliyah, berbagai macam tarekat. Kita bukan ahli tarekat dan Abi juga tidak dijajah tarekat. Santri-santri Karawang dari Abi tidak dijajah tarekat. Karena kata Abi Karawang, tarekatnya itu untuk zaman sekarang itu sudah sudah batal. Kenapa? Tarekat itu terakhir itu di Mama Sempur yang sekarang haulnya. Ya. Tapi belum haul ke sana. Kalau saya contoh, udah ke sana belum? Enggak. Insya Allah tahunnya akan datang kali, mudah-mudahan. Ya, karena kondisi Abi lagi begini, jadi tidak fokus. Gitu. Itu beliau itu bilang tarekat itu hanya batas sampai sini. Di akhir zaman nanti ada yang mendirikan tarekat, itu beliau katakan sudah batal, artinya tidak akan sampai. Gitu. Tarekatnya hanya sampai pertengahan, sampai seperapat pertengahan udah berhenti. Gitu, balik lagi, ujung-ujung jadi dukun. Gitu. Karena kalau ada tarekat itu kan kebuka semua, langit kebuka. Gitu, isi bumi kelihatan. Kalau nggak kuat-kuatnya berhenti, nggak lanjut. Isi bumi kelihatan, ada emas kelihatan, akhirnya ngejar harta karun. Tawan karung isi sampah katanya harta karun. Gitu, akibat tarekatnya nggak sampai. Kalau tarekatnya sampai, dia ketika mulai jalanin tarekat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika dia udah dekat dengan Allah dan Allah sudah mendekatinya, itu sirnya, rahasianya itu akan terbuka semua. Sehingga gelap begini bisa jadi terang dilihat. Sesuatu yang gaib akan nampak terlihat. Gitu. Nah, kebanyakan nggak mampu ketika mulai nampak, mulai dalam perjalanan. Kejadiannya akan datang 2-3 hari lagi, sebulan lagi udah masuk, udah tahu. Ya, sedangkan untuk ahli tarekat, ketika mereka mulai berjalan tarekatnya dan ketika ada keanehan-keanehan yang terjadi secara gaib maupun secara nyata, itu tidak boleh diceritakan oleh siapa-siapa. Cukup sendiri saja disimpan. Tapi kebanyakan nggak kuat. Baru jalan tarekat baru 2-3 bulan. Udah bisa baca orang, "Wah, kamu ntar begini. Nasib kamu begini." Tuh. Ya udah batal tarekat. Ya, sebab nanti akan nampak, akan kebuka mata batin. Langit pun akan terlihat, langit satu bukan kedua, akan terlihat. Jadi perjalanannya kalau memang sampai, ya lulus dari tarekat ke hakikat. Gitu. Dari hakikat baru makrifat kepada Allah. Sampailah makrifat kepada Allah. Kita belum mampu ke sana. Nyata Mama Sempur, pesan dari Abi, cukup dari Mama Sempur saja. Terakhir itu tarekat. Gitu. Sebab tarekat yang sekarang itu rata-rata mereka tidak sampai ke tujuan. Gitu. Bukan sampai ke tujuannya. Jadi baru kadang-kadang baru tengah jalan berhenti. Nah itu. Jadi berbagai macam tarekat. Tapi wiridnya masih banyak dipakai. Walaupun ini Mama Sempur sudah mengatakan seperti itu, masih banyak tarekat yang berjalan sampai saat sekarang. Cuma Nabi pernah bilang ke Abi Karawang, "Bi, boleh nggak ipin tadi jajah tarekat? Ulah cenaya nama selain zaman cek Mama Sempur. Geus eta bae jalankeun tarekat Safiyah. Geus eta bae cenah. Tarekat Asafiyah. Mana tarekat Asafiyah? Ternyata itu tarekat. Kalau kita jalankan benar-benar akan sampai dan akan naik derajat kita kepada Allah. Mana tarekatnya? Subhanallah 33 tiap habis salat.
Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Itu tarekot sajariyah ternyata. Tarekot Asy-Syafi'iyah. Artinya tarekot Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengajarkan seketika selesai sholat baca itu Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah 100 kali atau 40 kali. Akan nambah kekuatan keimanan. Selesai sholat gunakan waktu tersebut untuk bertasbih kepada Allah. Pertama subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita maknakan akan jadi dalam. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci, hanya Allah. Ya, subhanallah. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah 33 kali. Segala puji bagi Allah. Puji-pujian hanya kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lanjut Allah Akbar 33. Di situ kita akan mengakui kebesaran Allah. Kita tuh lemah, siapapun lemah. Ya, pejabat semua lemah. Semua tidak ada yang kuat, hanya Allah. Di alam dunia tidak ada yang kuat, hanya Allah. Tidak ada yang besar, hanya Allah. Ketika kita baca kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dimaknain kalimat Allahu Akbar dengan lisan, dengan pikiran, juga dengan hati, menyatakan Allah Maha Besar. Enggak usah kita enggak usah kita kecil hati, ada apapun juga. Kita diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran, enggak usah kecil hati. Kita diuji dengan berbagai macam kendala, enggak usah kecil hati. Allah Maha Besar, kita punya Allah yang Maha Besar. Ya, kita punya Allah yang Maha Besar, enggak usah takut. Allah itu Maha Besar, kebesarannya luar biasa. Maka ketika kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita akan bangkit lagi. Hati bangkit, jiwa bangkit lagi. Hanya Allah yang Maha Besar. Dan Allah yang akan membesarkan kita. Allah yang akan membesarkan nasib kita. Allah yang akan merubah segala-galanya, hanya Allah Maha Besar. Baru tutup la ilaha illallah 100 kali atau 40 kali. Itu adalah thariqat Asy-Syafi'iyah. Ya, adanya thariqat Imam Syafi'i. Itu kata Habib Kerawan seperti itu. Tadi Nabi minta dijajah Sajaliyah ataupun Nasabandiyah atau kasih referensi ke Tasik atau kemana gitu. Nah Habib Kerawan nyegah, geus eta baik. Ulah kemana-mana. Ya alhamdulillah Habib cukup guru satu yang sekarang. Habib pernah dihina oleh teman, pernah dicaci maki. Wah bagaimana sih di masjid gurunya cuma satu. Saya mah ada 40 guru kemana-mana, 40 kiai, 40 ulama. Berarti 40 kiai, 40 ulama udah 80. Bagaimana antara ngamplopinnya? Jadi membanding-bandingkan guru. Karena Nabi guru cuma satu, akhirnya dilecehkan. Ya, akhirnya apa terjadi? Stres. Ya, subhanallah. Masya Allah. Teman di Kerawang, itu belajarnya bareng-bareng di Abi pesantren. Abi mau belajar jurumiyah, walaupun nggak hafal juga. Abi mau belajar tasrifan, gitu. Dia mau belajar ke guru lain lagi. Mondoknya mah di Abi di sana. Di pesantren bareng sama Habib ini. Kalau malam keluar jadi guru-guru, nyari ustaz-ustaz, ijazah ilmu itu ini segala macam. Akhirnya kan rasa mengagungkan guru itu dibagi-bagi. Guru sendiri enggak kebagian. Habib Kerawan enggak kebagian. Mengagungkan guru yang anu diagungkan, dibanding-bandingkan. Ternyata lebih bagus Mama anu, lebih bagus Kiai anu. Gitu. Pada sehari-harinya di situ. Diajari ngaji di situ. Ya Allah, sekarang apa yang terjadi? Ya begitulah. Enggak bersemi bahasa sini macam Sunda teh mah. Ustaz Hamdani sudah sampai, silakan masuk ya. Kalau bahasa Sunda mah nanti kehendak mual akarnya sirungan pohon untuk kaluhur mual sirungan kehendak mual akaran. Nah kos itu kalau bahasa kitanya, bahasa siluman sini, ke atas enggak bersemi, ke bawah enggak berakar. Iya. Jadi gunjang gajing itu udah gak karuan. Kalau ngaji kayak iya,
Ya, Masya Allah. Pas abi ke sana, ya siapa ib cina. Guru tiba hiji-hiji nanti bang abi unggul cina. Masya Allah. Padahal abi guru dia. Ya Allah. Sekarang stres enggak udah enggak karuan lah. Gitu. Dulu dari ngaji juga udah enggak bener. Ngaji ke abi ijazah ke tempat lain. Ijazah ilmu. Ibu abi enggak pernah. Udah ke abi Kerawang sudah. Kok sampai sekarang enggak pernah. Ada begitu abi di sini banyak yang ngajakin ke Cirebon. Ke mana lagi suka tani. Kadang-kadang datang ke rumah. Mang, saya punya guru di Anu. Mama suruh ke sono. Memang ngapain mau diturunin ilmu? Ilmu apa? Pokoknya ke sana aja. Mau jadi anak buah nomor 1. Jadi anak buah nomor 1. Emang gak ada lagi nomornya? Enggak terpengaruh. Jadi 2 guru yang abi akui yaitu almarhum Bapak Kiai Yahya Muslim 1, yang kedua Pak Kiai yang sekarang. Udah nggak ada lagi. Nah itu. Jadi ketika minta ijazah tarekot kata beliau cukup jalankan tarekot Imam Syafi'i. Abi bertanya lagi, Bi, apakah perlu ini dibayar? Enggak perlu, langsung aja. Karena sudah ijazah langsung dari Imam Syafi'i. Itu kalimatnya. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah kalau yang tadi sampai saat sekarang tarekot Sadzaliyah, Nasabandiyah masih berjalan, tapi kita nggak perlu, nggak boleh kita memprediksi atau ada pikiran jelek. Itu bagus semua, insya Allah bagus semua, tergantung bawahnya. Ya, ketika Abi pernah ke Tasik, terus ke Ciamis tuh, ke rumah Pok Ipar almarhum waktu itu, main ke sana. Pas maghrib jalan nih di kampung-kampung kan, di Ciamis kampung, ada pematang sawah, jalan nih mau ke mau bertamu lagi ke rumahnya keluarga dari Mpok Ipar tuh. Bapaknya Agus atau namanya Agus, namanya Dede, istrinya abang saya Bang Waria. Subhanallah, merinding. Ya Allah, begitu melintasi rumah gubuk pinggir sawah, yang terdengar apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu keluarga tuh, asli anak sekeluarga. Lewat lagi rumah sebelah sama sedang zikir. Mereka sedang zikir kepada Allah dan kalimat la ilaha illallah. Tuh. Di kita mah di sini di Tambun di Sudirman kagak ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu ditawain untuk ngojek. Itu zikir apaan kayak gitu? Itu luar biasa zikir kalimat la ilaha illallah. Maka ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dipanjangkan bacaannya, runtuh 4.000 dosa yang ada di badan kita, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ya, baca lagi la ilaha illallah, sehingga sahabat bertanya, ya, sahabat bertanya ketika waktu itu, qalu ya Rasulullah, berkata para sahabat, hai Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, bagaimana kalau mereka tidak punya dosa besar? Ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis tersebut, 4.000 dosa yang ada di badan kita, besar maupun kecil, diruntuhkan, dihilangkan, dihapus oleh Allah. Di sini artinya hadamat, diruntuhkan, berarti kan dihilangkan dosa besarnya. Kata sahabat, bagaimana ya Rasulullah seandainya tidak punya dosa besar? Ini orang nggak punya dosa besar, katakan sekarang punya dosa besar, karena membaca kalimat la ilaha illallah dosanya dihapuskan. Kemudian baca lagi, bagaimana ya Rasulullah? Qala, maka berkata Rasulullah, yufaru li ahli, akan diampuni keluarganya, istrinya diampuni dosanya, anak-anaknya diampuni dosanya, tetangga juga wali jironihi, tetangga juga diampunin. Ya Allah,
Makanya kita paling enak punya tetangga ulama atau kiai atau habaib. Kita timbang nganggur di rumah gak ngapa-ngapa, diampunin dosanya. Udah pada pindah aja rumahnya dah. Di samping habaib dan ulama, diampuni dosanya, ya Allah. Subhanallah. Wali jironihi, dan tetangga-tangga juga diampuni. Selagi tetangga itu mahabbah dan cinta dan mendukung perjuangan para ulama, para kiai maupun para ahli ibadah, diampuni dosanya. Padahal dia nggak minta tapi diampuni. Itulah istimewanya. Gitu. Rawahu Bukhari, dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Maka kalimat la ilaha illallah itu sangat luar biasa sekali. Harus benar-benar dimaknain, harus benar-benar dibaca kalimat-kalimat. Ya. Kemarin sudah disampaikan agar kita baca menyebut nama Allah benar-benar sebutan keseluruhannya, menyangkut keseluruhannya, bukan hanya sekadar lafaz, bukan hanya sekadar di lisan, tapi masuk ke dalam hati, kalbu, juga afkar kita, pikiran kita pun menyatu dengan apa yang kita sebutkan. Dan tidak akan bisa seperti itu kita berzikir hanya tok kosong, kalimatnya saja terdengar dengan lisannya la ilaha illallah, tapi pikirannya kemana-mana. Sebenarnya kalau setiap orang yang tahlil di tempat orang kematian, ketika mereka pulang tahlil ataupun setelah 1 minggu mereka setelah tahlil, itu sebenarnya akan meningkatkan keimanan mereka, dan mereka pun enggan untuk meninggalkan sholat. Udah pasti akan rajin, karena ketika bacaan tahlil itu dipupuk di situ, kalimat tahlil dibacakan. Tapi ternyata tidak ada atsar, tidak ada bekas, biasa-biasa saja yang tahlil. Lisan mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, goyang-goyangnya pikiran mah kemana tahu, ya. Pikiran ke rumah, pikiran pengen ngopi, pikiran itu ngutang segala macam, ada semua di situ. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Tapi tidak pakai makna seperti tadi. Makanya ribuan kali baca istighfar juga ya tidak ada apa-apanya gitu. Tapi kita baca 1 kali, baca kalimat tauhid 1 kali kita baca dengan makna yang tadi Abi sampaikan, itu bermakna sekali, benar-benar ngisi la ilaha illallah. Nabi pernah diajarkan dalam kitab itu, saya contoh kitab Hifayatul Atqiya kalau tidak salah, atau di halaman berapa lupa, Abi cari belum ketemu tuh. Tulisannya udah nggak kelihatan gitu. Abi pernah nyampaikan ketika nyebut kalimat la ke kiri, ilaha illallah, sebut panjang itu. Jadi la ilaha illallah, kata nyebut illallah, nunduk ke bawah, la ke kiri, menyatakan tidak ada Tuhan, illallah, ilaha ke kanan. Ketika nyebut Allah, nunduk. Itu di halaman berapa lupa, tahun berapa ngajinya itu. Kalau dipraktekin sendiri tempat umum susah banget, nggak dibiasain. La ilaha ke atas, illallah, tapi sambil dimaknain. La menyatakan la, tidak ada Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil dimaknain. Nah itu yang bisa 4.000 dosa besar diampunin. Keluarga, istri, anak, tetangga, saudara-saudara diampunin yang nggak tahu mana urusannya. Sampai tetangga kiri kanan yang nggak tahu urusannya diampunin oleh Allah gara-gara seorang ahli dzikir di rumah tersebut. Maka itu jangan suka menghandrik, jangan ikut-ikut membenci orang yang ahli dzikir. Justru dengan adanya orang itu kita dapat berkah. Kita nggak tahu
Allah kasih berkah ke kita tuh, kasih rezeki ke kita, Allah selamatkan kita semata-mata karena ada hamba Allah yang sedang berzikir, karena ada abid Allah sedang berzikir kepada Allah, sehingga sampai kiri kanannya ke bawah berkahnya. Sebaliknya kalau kita mencelakai ataupun mendolimi mereka, ya celaka, akan cepat celakanya. Dimaknai kalimat la ilaha illallah, ya kemarin sudah disampaikan bahwasanya gimana kita bisa mengenal Allah. Kita kembali lagi, ini masih lama bab tauhidnya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kalau hanya sekedar baca la ilaha illallah ratusan kali, ribuan kali, kita belum bisa mengenal Allah. Karena tadi seseorang ini belum mengetahui secara mendetil, ya, sifat-sifat Allah. Ya, sama kita mengenal seseorang, ya, tapi kita tidak mengenal kepribadiannya, tentu kita kenalnya biasa saja. Tapi kalau kita udah mengenal seseorang ini, ternyata orang ini luar biasa, kepribadiannya baik, hartanya banyak, ya, terus juga berwibawa. Ketika kita nyebut namanya, semua kita tahu semua kepribadian. Ya, jadi perbedaan kita kenal dengan orang yang sudah kita kenal, benar-benar kita kenal, dengan orang yang kita kenal tapi sekedar kenal, beda. Orang yang sudah kita benar-benar kita kenal semua-muanya, dari akhlak, perilaku, dari ekonominya, semuanya udah kita ketahui. Ketika orang itu disebut, kita dengar, pasti kita akan merasa takjub, ya, merasa segan karena tahu persis. Tapi yang sebelahnya kita tidak mengenal, cuma kenal namanya, jadi sebut namanya biasa saja. Nah, seperti itu. Ketika kita mengenal Allah, hanya lafaznya saja, nggak akan ada takjub, nggak akan bergetar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Belum mengenal siapa Allah. Maka pada malam ini, ya, diupayakan agar lebih mengenal kepada Allah. Sama dengan Nabi juga, sama-sama agar mengenal Allah. Ya. Kemarin sampaikan sifat wujud. Wujud itu Allah ada, mustahil Allah tidak ada. Ya. Wujud ada Allah, mustahil tidak ada. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Mustahil kalau tidak ada. Buktinya adanya Allah atau dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Itu Al-Qur'an. Dalil adanya Allah, Allah adalah yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan isinya di dalam. Dan apa-apa yang ada di dalamnya itu adalah ciptaan Allah. Khalaqas samawati wal ardh, menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan apa-apa yang berada di dalamnya. Maka sepatutnya, selayaknya bagi kalian semua, bagi kita semua ini, khususnya bagi orang mukmin umumnya, menekatkan, mengiyakan dan mempatenkan dalam keiyakan kita. Udah kita yakin, kita patenkan, jangan berubah. Itu namanya tekadkan, ya, harus tekadkan dan ingat kepada Allah, ya, harus patenkan, diiyakan dalam hati dan ingat kepada Allah. Setiap apa yang wujud, ya, wujud itu yang ada. Setiap apa yang kita lihat, kita ingat kepada Allah yang kepada Nabi ajarkan. Apapun yang wujud yang ada, kita ingat kepada Allah. Karena dengan adanya benda yang kita lihat, itulah yang Allah ciptakan. Ketika kita melihat diri kita sendiri, kita ingat kepada Allah yang menciptakan kita. Di kaca kita lihat, jelek amat kayak gini badan saya, kayak gini muka saya, jadi malu lihat muka sendiri, ya. Tapi kalau penglihatannya itu kembalikan kepada Allah, itu tidak seperti itu. Bahwa kita melihat diri kita sendiri, ingat kita ada menciptakan Allah, ya.
Kita melihat istri, anak, rumah, semua benda-benda makhluk yang ada di mana-mana, ya apa yang kita lihat di situ selayaknya bagi orang mukmin pada umumnya dan khususnya buat kita adalah ingat kepada Allah. Jadi zikir nggak harus tiap hari megang tasbih, kemana-mana pegang tasbih, ya. Tapi tadi apa yang kita lihat selalu ingat Allah. Kenapa yang kita lihat dengan mata kita itulah yang Allah ciptakan. Selalu ingat Allah. Itu namanya wujud. Yang kedua adalah qidam. Qidam itu Allah itu terdahulu, mustahil Allah itu didahulukan dengan yang baru. Dengan yang baru itu dengan makhluk, ya. Terdahulunya Allah tidak ada mendahulukan. Tidak ada mendahulukan. Jadi sebelum ada Allah, kita jangan bicara sebelum ada Allah ada siapa. Jangan berpikir ke sana. Halik nanti akan rusak pikiran kita. Bisa stres. Ketika kita yakinin Allah itu paling dulu dan tidak ada mendahului. Allah paling pertama dan tidak ada yang mendahului pertamanya. Wal awalu wal akhiru dalam Al-Quran. Allah yang awal dan yang akhir. Yang awal pertama kali ada Allah, tetapi tidak didahului dengan yang lain. Tapi kalau didahului berarti itu mustahil. Allah itu huwal awalu wal akhiru. Allah itu adalah yang awal dan yang akhir, ya. Tidak ada yang mengawali, tidak ada yang mengakhiri, hanya Allah. Allah wal awalu wal akhiru, ya. Dalilnya huwal awalu wal akhiru. Allah yang awal dan yang akhir. Kalau kita kan anak awal, anak pertama, tapi didahului ada bapak dan ibu kita. Sebab ada bapak dan ibu, lahirlah kita. Nabi Adam didahului adanya Allah, baru Allah ciptakan Nabi Adam. Siti Hawa diciptakan, didahului dengan ciptakan Nabi Adam dulu, baru Siti Hawa tercipta. Karena ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah ribuan tahun yang lalu, Nabi Adam sendiri posisi di surga adanya. Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan termasuk iblis juga ada di surga. Dan paling ibadah yang paling leken, yang paling rajin adalah iblis. Ya ingin ibadahnya malaikat. Sedangkan malaikat diciptakan oleh Allah langsung ibadah. Malaikat tidak berdosa, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki, tidak makan, tidak tidur. Ketika tercipta langsung beribadah. Ada yang sujud, ada yang selalu berzikir. Nah, iblis menyaingi ibadahnya mereka. Adanya Habil dan Qabil didahului dengan adanya Adam dan Siti Hawa. Adam dan Siti Hawa kawin, nikah, dapatlah 2 putra. Terus sampai ke cucu-cucunya sampai sekarang. Sampai ke kita, adanya kalian, karena adanya ibu dan adanya bapak. Kalau ada enggak? Kalau enggak ada beliau, kita tidak ada. Nah, kalau Allah tidak, wal awalu wal akhir. Allah yang pertama, yang awal dan yang akhir Allah. Awalnya Allah, akhirnya Allah. Artinya setelah dunia ini panah itu rusak, hancur, kiamat, dan sudah tidak ada kehidupan. Allah jumeneng. Allah berdiri sendiri. Tidak ada makhluk, hanya Allah. Ini bicara tauhid. Karena sudah waktunya belajar tauhid. Maka Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Wal awalu, yang awal adalah Allah, yang akhir adalah Allah. Kita nggak bisa. Adanya kita walaupun kita anak pertama, ada ibu bapak kita. Dan kita ada akhirnya apa? Mati. Ya. Jasad kita sekarang, badan kita bagus, sterek, berwibawa, dihormatin orang, ya. Tapi ada akhirnya. Ketika sudah mati, sudah tidak ada harganya. Yang ada almarhum, jenazah sudah jadi tulang. Tapi Allah tetap berdiri sendiri. Qiyamuhu bi nafsi. Berdiri dengan sendirinya. Makanya
Allah itu wal akhiru wal awalu wal akhir. Kudu wujud kidam pun sampai kidam. Penjelasan tauhid. Lanjut kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah. Jadi barang siapa yang setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ini jangan dibaca ketika tahlil kagok, ya, itu terakhir. Tapi untuk baca sendiri di rumah, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibaca benar-benar dengan tadi yang habis sampaikan, ya. Udah kenal benar dengan Allah ketika membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, benar-benar hati dengan penuh dengan isi bacanya, dengan takjub kepada Allah, rasa takut kepada Allah karena kita benar-benar mengenal Allah. Ditambah Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, tambah dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kita tahu siapa Nabi Muhammad, dalam sejarah maulidnya kita telah baca dan kita dengarkan. Begitu cintanya kita kepada Nabi Muhammad. Mi'ata marrah 100 kali, tiap hari 100 kali baca. Ja'a yaumal kiamati, maka akan datang pada hari kiamat nanti, wa wajhuhu kalau qamari lailatul badri, dan wajahnya itu seperti bulan purnama. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama di hari kiamat. Sementara di hari kiamat itu semua orang wajahnya kusem, ya, kusem wajahnya. Kenapa? Ketakutan, cemas, khawatir, ya. Kemudian sedih dan panik, sehingga wajahnya kusam semua. Kenapa? Masing-masing mereka tanda tanya, apakah saya selamat, apakah celaka. Jadi keyakinan mereka di situ pudar. Tapi di saat-saat tersebut ada beberapa hamba-hamba Allah yang wajahnya bersinar-sinar bagaikan bulan purnama di tanggal 14. Bulan purnama itu kan tanggal 14, ya. Nah sekarang baru tanggal berapa ini? Tanggal Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tanggal 10, 9, tanggal 8, tanggal 7 berarti besok, ya. 7, 8, 9, 10. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bertanggal 7 belum. Nanti bulan purnama itu tanggal 14 Zulhijjah. Berarti habis lebaran haji 3 hari. Nah, malam ke-14-nya itu bulan purnama, artinya sempurna bulannya. Namanya bulan purnama. Itulah sebutnya Lailatul Badri, si Badri. Ya, bulan Lailatul Badri. Kenapa dia kasih nama Badri? Paslah dia tanggal 14 bulan purnama, bulan lagi gede. Gitu. Itu namanya Lailatul Badri. Kalau qamari Lailatul Badri, bulan purnama. Ini tanggal 14 Zulhijjah. Besok tanggal 7, nah tanggal 8 sampean sadayana puasa. Hari apa? Hari Kamis. Ya, puasa, ya, puasa sunnah. Gitu. Puasa sunnah. Kenapa? Puasa sunnah tersebut akan menghapuskan dosa 2 tahun. Tahun sekarang sama tahun yang akan datang. Tahun akan datang kita kan belum ngalamin, tapi dosanya sudah diampuni. Artinya dijaga. Maksudnya dosa tahun yang akan datang itu dijaga dosanya. Jadi tahun ini kita puasa hari Tasu'a dan hari Asyura, hari Arafah, bukan Asyura, ya, hari Arafah. Itu dosa 2 tahun diampuni oleh Allah. Dosa kemarin kita, tahun kemarin diampuni, udah gak ada dosa. Gara-gara apa? Gara-gara kita puasa dengan ikhlas dan ridho. Niatnya
nawaitu soma tarwiyatan sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari tarwiyah, sunat karena Allah Ta'ala. Ya tarwiyah ya, hari ke-8 ya? Iya, Tarwiyah. Ustaz Hamdani sudah posting, hafal nggak? Ingat nggak? Ya, tarwiyah hari ke-8 puasa. Diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kan kita belum ngalamin, betul belum ngalamin. Bagaimana cara Allah mengampuni? Dijaga oleh Allah. Tahun depan kita gak berbuat maksiat. Ilalah dijaga. Tadinya kita mau seudon, tiba-tiba tidak. Tadinya kita mau maksiat, tiba-tiba kita sadar. Itu dijaga oleh Allah. Baru sudah diampuni dosanya. Ya. Tadinya kita akan cilaka, dijaga oleh Allah. Itu yang akan datang. Nah kemudian pada tanggal 9-nya puasa Arafah, sama niat. Nawaitu soma Arafata sunnatal lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari Arafah sunat karena Allah Ta'ala 2 hari, kalau enggak ya 1 hari tanggal 9, kalau enggak ya enggak sekalian ya puasa. Nah lebaran hajinya pas pagi-pagi subuh sebelum mandi dia mandi, sebelum mandi ya mandi, niatin. Kalau tadinya kita mandi biasa enggak niat, sekarang niatin nawaitul ghusla ya liyomil idul adha sunatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi karena hari raya idul adha gitu aja bahasa Indonesia. Saya niat mandi hari raya idul adha sunat karena Allah Ta'ala, dapat pahala mandinya, bahasan semua gitu. Nah itu malam yang mulia ya, kemuliaan malam takbir. Makanya ada satu larangan ya, ini yang sudah beristri, apalagi yang tidak beristri 1000 kali dilarangnya. Di malam takbiran itu tidak boleh kekep-kekepan gitu ya, tidak boleh berhubungan dengan istri. Tidak haram, tapi akan menyebabkan kecacatan untuk kalau jadi anak, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha malamnya. Perek dulu ya, perek dulu. Jadi pagi-pagi pas mandi jangan dibarengin mandi junub. Jadi mandinya adalah mandi karena untuk melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Kalau nggak bisa dalam bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, ya Allah saya niat mandi karena hari raya Idul Adha atau akan melaksanakan sholat Idul Adha. Mandi bahasakan semua, mandi sunnah, kan bersih ya karena kesucian hari itu. Baru laksanakan ke masjid. Maka ada larangan di malam takbiran itu kita tidak boleh berhubungan dengan istri kita ya. Kenapa? Bisa mengakibatkan nanti kalau lahir anaknya ini maaf ada kecacatan gitu, jarinya lah kurang 2, jempol kakinya lah kagak ada. Nah itu Masya Allah. Tapi jangan wah ini gara-gara malam takbiran kali bikinnya nih, jangan gitu. Jangan suka-suka begitu, biarin aja, benih kita tahu, siapa tahu bukan apa itu aja. Tapi memang akan terjadi seperti itu, akan cacat. Naudzubillah min zalik kita. Apa? Naudzubillah min. Bahasa kita naudzubillah min zalik. Kalau bahasa sini dulu amit-amit cabang bayi ya, gitu. Sebenarnya sama itu doa, pasti jangan sampai terjadi. Cuman karena Islam waktu itu belum syiar, pakai bahasanya pakai amit-amit cabang bayi. Jangan sampai nurut, jangan sampai nurut buat. Dan sebenarnya nurut buat. Memang kalau istri lagi hamil, benernya nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh macam-macam, harus bersih hati. Kenapa? Ketika anak dalam kandungan itu sudah mulai pembelajaran semuanya. Dari usia 2 bulan sudah ngandung, itu 4 bulan kesana sudah mulai pembelajaran. Tergantung akhlak dan karakter ibu bapaknya. Walaupun anaknya nggak lihat, tapi dia mendengar. Dan perasaan dalam kandungan itu sudah mulai pembelajaran. Tuh, anak istri lagi hamil, ya istri atau bapaknya ngatain orang, dasar lu buta mata lu, picek lu, tuh, budak lu, pengkor lu, dan macam-macam ngata-ngatain orang, gitu. Itu akan terjadi hal seperti itu. Tapi kita jangan memprediksi setiap yang kejadian seperti itu akibat seperti itu. Ada kadang dari bayi sakit, ya. Kemudian
terjadilah sesuatu kecacatan dan lain-lainnya. Itu udah semuanya tergantung dari ketika hamil ya, ibu bapaknya benar-benar harus bersih hatinya, bersih hati itu, banyakin baca Al-Quran, banyakin baca kitab ya. Nah saya waktu ibu saya kan awam banget, nggak ngerti sholat, bisa sholat alhamdulillah saya ngajarin sholat, bisa baca usoli saya ngajarin waktu itu, waktu kecilnya, waktu ibu saya ngandung saya gitu. Itu ibu pada waktu itu tinggal di Tambun, di samping Gedung Juang sama bapak saya. Waktu itu baru punya anak 4, saya anak kelima berarti. Kang Waria, Kang Suryadi, Kang Lukman. Nah saya anak keempat itu, anak keempat. Nah ketika saya dalam kandungan, kebetulan ibu tinggalnya di Tambun, sebelahnya itu rumah almarhum Bapak Sadikin. Kalau malam ngajar ngaji, Bapak Sadikin itu ngajar ngaji di rumah, ngajar ngaji anak-anak. Itu kalau habis ngaji itu kan Al-Quran itu berserahkan di mana-mana, ada yang sobek. Ibu saya kalau pagi nyapuin, ada sobekan Al-Quran sama ibu saya ditaruh di buntelan. Ibu saya nggak amit-amit lagi, nggak, taruh aja di buntelan. Kan ibu saya lagi hamil, lagi ngandung saya. Begitu. Selalu begitu. Kalau lagi nyapu ada Al-Quran yang sobek, tercecer, taruh di kain, buntelin sini, baru nyapu lagi. Tuh. Maka ketika saya sudah SD terus masuk pesantren, ibu saya ngomong, dulu saya dari kecil tuh nggak betah diem, selalu baca terus buku, baca sejarah terus, nggak berhenti baca kitab terus waktu itu kan. Padahal waktu itu belum bisa baca, pengennya belajar terus. Apa kata ibu saya? Iya Ib, emak dulu lagi ngandung Ib. Begitu. Ngapa mak? Ya ngumpulin Al-Quran di mana? Di kandungannya Ib. Oh gitu mak? Iya. Nah itu jadi nurut buat seperti itu. Tapi itu hal yang positif, hal yang baik. Kayak ketika istri hamil, kita harus benar-benar hati-hati, bersih hati, semuanya perilaku akhlak yang baik nanti akan nurun ke anak kita yang dalam kandungan. Gitu. Kalau dalam hal seperti itu istri lagi hamil, ya rumah tangga berantakan terus, isinya marahin laki-lakinya, dua asar lu, kata-kata kasar keluar, kata-kata binatang keluar, kata-kata topeng keluar semua. Sedangkan anak didengar, ya jawab lagi lakinya, omongnya kagak bener lagi lakinya ke bininya, anak didengar. Makanya begitu lahir anak ini jadi keras kepala. Kalau ada orang tua, ya udah diajarin lagi hamilnya, udah diajarin, bapak-bapaknya gak sadar begitu lahir sudah diajarkan dalam kandungan, ya. Insya Allah. Jadi kita mendidik anak itu ternyata bukan setelah lahir wujud ke alam dunia, mesti dalam kandungan terus benar-benar diajarkan. Berarti perilaku kita harus benar-benar baik dan soleh. Insya Allah anak kita akan jadi soleh. Gitu. Kita kembali kepada keterangan hadis tadi, ya. Tadi udah selesai. Kita kembali ke tadi masalah bab puasa, ya. Jadi puasa 2 hari, Kamis, Rebo sampai Kamis. Tarwiyah, hari Tarwiyah, dan hari Kamis hari Arafah, dan hari Jumatnya kita melaksanakan sholat Idul Adha. Pun sampai di sini dulu bahasan daripada kitab Tahniqul Qaul. Begitu juga sifat 20, kita baru 2 nih, sifat wujud sama kidam, baru sampai situ. Kalau di
baca semua nggak ketangkep ya, walaupun setiap Selasa tambah satu, setiap Selasa nambah satu. Wujud, kidam, bako, baru berikutnya bako. Hanya bako itu kekal, jadi biar masuk ke kita. Jadi ketika kita berzikir kalimah Allah, benar-benar sampai kepada tujuan kita. Ya, sudah paham semuanya? Ya, mudah-mudahan insya Allah jadi ilmu buat kita, ya, jadi manfaat untuk kita. Dan ketika kita mengucapkan kalimat tauhid, menjadikan menauhidkan diri kita, menauhidkan alam pikiran kita, jiwa kita, hati kita, jasad kita, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa. Nanti kalau mau ada penyampaian silahkan, barangkali ada yang boleh sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yakafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultani. Allahumma salli salatan tunjuna biha min jamil ahwal wal afati wa taulana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min latifil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ihtim lana bis sa'adati wal maghfirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ihtim lana bis sa'adati wal maghfirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ihtim lana bis sa'adati wal maghfirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bijahi jalali dzati ajib masudi wa dirhu min kulli kaukabataka wanda. Bijahi jalali dzati ajib masudi wa dirhu min kulli kaukabataka wanda. Bijahi jalali dzati ajib masudi wahdiru min kulli kaukabataka wanta. Jalilun balbasni jalalan wa haibatan bisirri jaladati binuri ardata. Jalilun balbasni jalalan wa haibatan bisirri jaladati binuri ardata. Jalilun balbasni jalalan wa haibatan bisirri jaladati binuri ardata. Wa ya jami ijmali al-maqasida kullaha wa sa'ira hajati bismika jumi'at. Wa ya jami ijmali al-maqasida kullaha wa sa'ira hajati bismika jumi'at. Wa ya jami ijmali al-maqasida kullaha wa sa'ira hajati bismika jumi'at. Wa yasir umuri ya muyasir wa atini minal azzi wal uliyai janda samaya wa arsalid dunya bitibi ma'isi wa bil ashami arsalha bi kasbin tasahala wa yasir umuri ya muyasir wa atini minal azzi wal uliyai janda samaya wa arsalid dunya bitibi ma'isi wa bil ashami arsalha bi kasbin tasahala wa yasir umuri ya muyasir wa atini minal izzi wal uliyai janda samad wa rasalid dunya binti bima yasi wa bil ashami rasalha bi kasbin tasahalat. Allahumma azma bainana wa baina madlubina wa masudina bil mahabbati daimah ya man qala wa qul haq. Allahu la ilaha illa huwa lazmakum bi yaumil qiyamati la raiba fi. Allahumma azma bainana wa baina madlubina wa masudina bil mahabbati daimah ya man qala wa qaul haq. Allahu la ilaha illa huwa lazmakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Allahumma azma bainana wa baina madlubina wa masudina bil mahabbati daimah ya man qala wa qaul haq. Allahu la ilaha illa huwa lazmakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Fakun ya ilahi kashifu darri wal balai bahajal lahami bilalat
Pakun ya ilahi kashifu dalli wal balai bahajallah amin bil halal. Pakun ya ilahi kashifu dalli wal balai bahajallah amin bil halal. Bijahi jalali dzati ajib masudi wa diru min kulli kawkabata kawanta. Bijahi jalali dzati ajib masudi wa diru min kulli kawkabata kawanta. Allahumma afir li dunubi wali walidayya lahumma kama rabbayana saghira. Allahumma afir li dunubi wali walidayya lahumma kama rabbayana saghira. Allahumma afir li dunubi wali walidayya lahumma kama rabbayana saghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.